Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, Shalom. Kita sudah masuk di Advent yang keempat, dan nanti tinggal 3 hari lagi masuk dalam puncak perayaan Natal 24, 25, di mana kita akan merayakan kelahiran Kristus. Dan bukan hanya gereja kita, tapi juga gereja-gereja di Indonesia bahkan di dunia memperingati dan merayakan hari yang sangat penting, karena kedatangan Kristus telah membawa perubahan besar dalam segala bidang kehidupan di dunia, baik dalam sisi ekonomi, pendidikan, dan berbagai macam hal, saudara-saudara. Dan hari ini saudara, kita merenungkan satu tema yang sangat indah, yaitu adalah Dia damai sejahteraku, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Tapi kita fokus di dalam ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat yang pendek ini. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ayat yang pendek yang kita baca ini merupakan perkataan atau satu puji-pujian doksologi yang disampaikan oleh malaikat. Siapa malaikat? Mereka itu adalah pelayan atau utusan Allah, saudara. Dan ketika mereka melihat perbuatan Allah yang besar, di mana mereka melihat Yesus lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka kemudian mereka menyampaikan doksologi yang sangat agung ini. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi mereka menyampaikan doksologi ini, mereka memuji Allah karena mereka telah melihat perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar, yaitu adalah anak Allah, Kristus meninggalkan surga, lahir di dunia, datang selamatkan manusia. Jadi ini pekerjaan dan perbuatan Allah yang besar. Makanya Natal itu saudara, itu adalah pekerjaan dan perbuatan Allah yang terbesar di dalam sejarah umat manusia. Maka Natal peristiwa penting, karena Allah bekerja menyatakan perbuatannya, menyatakan karyanya, dan menyatakan keagungannya. Sehingga waktu malaikat lihat, kemuliaan bagi Allah. Mereka melihat perbuatan Allah yang besar. Nah, saudara, kemuliaan bagi Allah itu menunjukkan, ini relasi langsung ke vertikal. Ini kemuliaan bagi Allah itu di tempat maha tinggi. Tapi damai itu adalah horizontal, damai bagi manusia. Nah, saudara-saudara, ini tentunya adalah hal yang sangat indah sekali, ya. Maka di dalam konteks Natal, mari kita melihat yang pertama, kata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam konteks Natal, saudara-saudara, pada waktu Yesus lahir, memang tidak tampak bahwa ada kemuliaan di sana. Karena saudara-saudara, waktu Yesus datang, dia lahir di kandang, dibaringkan di palungan. Nah, saudara-saudara, di palungan tidak ada kemuliaan. Di palungan tidak ada kebesaran. Di palungan tempat yang sangat sederhana. Bahkan tidak ada orang yang barangkali memikirkan akan membaringkan bayinya kalau lahir taruh di palungan. Sebersih-bersihnya palungan, saudara-saudara, tetap masih ada bau. Benar enggak? Tetap ada bau. Sehingga saudara, di dalam kesederhanaan itu justru Yesus lahir. Gak ada kemuliaan. Makanya kalau kita memperhatikan saudara ya, memang kandang, palungan bukan tempat yang layak. Tetapi di tempat yang tidak layak itu, Allah memilih anaknya lahir dan dibaringkan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, justru di dalam kehinaan Allah menyatakan kemuliaannya. Saudara, ini adalah namanya sifat paradoks.
Jadi sesuatu yang berbeda, saudara. Paradoks ya. Paradoks itu jadi ini tempatnya hina, tapi justru itu Allah menyatakan kemuliaannya. Nah, ini satu sifat yang paradoks sekali. Dan ini adalah pola pikir Allah yang salah satu pola pikir Allah yang kita lihat dan sangat penting di dalam peristiwa Natal. Makanya mestinya ya saudara, dunia ini mesti mempunyai pola pikir seperti Allah pikir. Gereja mestinya mempunyai pola pikir seperti apa yang Allah pikir dan apa yang Allah kerjakan. Harusnya setiap manusia mengikuti pola pikir dari Allah, bukan pola pikir sendiri, tapi apa yang dipikirkan oleh Allah yang dihadirkannya dalam dunia. Kalau dunia sangat memegahkan kemewahan, kemegahan, tapi Allah justru memilih satu tempat yang sederhana. Dalam kehinaan justru Allah menyatakan kemuliaannya. Di kota, di Bethlehem, kota kecil, Allah bisa memilih istana, tetapi Allah tidak memilih istana. Dia pilih Bethlehem, kota kecil. Dia pilih kandang, palungan tempat Kristus dibaringkan. Maka kita perhatikan saudara, yang paling penting di dalam Natal, saudara, itu bukan soal situasi, tempat, atau peristiwanya. Tapi yang paling penting, bayi yang terbaring di palungan. Sekali lagi, yang terpenting di Natal bukan tempatnya, bukan kondisinya, tapi bayi, yaitu Yesus yang dibaringkan di palungan. Saudara, bulan November lalu saya memimpin satu cerita ke anak-anak TK. Mereka masih kecil ya saudara-saudara, belum SD, masih TK gitu. Lalu saya kasih gambar ini ke mereka dan saya suruh memilih. Kalau dikasih hadiah Natal mau pilih yang mana? Saudara, semua mereka memilih gambar satu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mau pilih gambar yang mana? Banyak yang ketawa, pasti pilih nomor satu kan? Hah? Yang pilih nomor satu angkat tangan. Oh, malu-malu, saya tahu. Yang pilih nomor dua coba angkat tangan. Oh ya, beberapa. Yang lain sebenarnya pilih nomor satu kan? Waktu saya tunjukkan ke anak-anak, pada kaget mereka. Karena isinya ternyata ini Bapak Ibu. Isinya batu. Saya tanya lagi anak-anak. Anak-anak mau pilih satu apa dua? Semua pilih nomor dua. Kenapa? Nomor dua memang isinya bagus. Tuh, logam mulia. Jadi saudara-saudara, memang bungkusan yang bagus belum tentu isinya bagus ya. Boleh saja pakai kantong kresek, tapi jangan salah isinya itu apa gitu ya. Nah saudara-saudara, Natal itu mirip kayak gitu. Dan Kristus sendiri memilih justru tempat yang tidak menarik, yang tidak mewah, yang tidak megah. Tapi isinya penting banget. Itu adalah Kristus yang lahir menyelamatkan manusia. Makanya saudara-saudara, persoalannya sebenarnya kita manusia itu adalah sulit sekali menerima seperti yang digambar ini. Kenapa saudara-saudara? Sulit menerima misalnya Kristus harus lahir misalnya itu di tempat yang mewah, itu pikiran kita. Kenapa saudara? Karena kita sudah dikasih satu pandangan dan pola pikir gitu ya. Dunia ini sudah mendesain pikiran kita saudara. Sehingga sebenarnya Natal yang pertama kalau mau jujur sulit kita terima. Makanya di Natal, perayaan Natal kita sekarang itu kan lebih bernuansa mewah, bernuansa, mungkin ada gereja tertentu bisa keluarkan puluhan, ratusan juta buat dekorasi Natal. Mal-mal misalnya. Kenapa saudara-saudara? Karena sulit menerima Natal yang sederhana. Coba bayangkan, saya ajak kita ngebayangin sekarang. Kalau misalnya suasana Natal yang pertama itu dihadirkan di sini. Palungannya benar-benar palungan. Siapa yang waktu zaman dulu pelihara babi? Pelihara domba, pelihara ini? Ada? Kami pelihara, saya tahu. Ada selain kami yang pelihara? Oh, nggak ada di sini ya? Berarti nggak punya pengalaman memelihara
binatang gitu. Saya punya pengalaman deh saudara-saudara. Kami pelihara babi, sampai hari ini masih ada. Kandang babi juga ada. Jadi kita bikin palungan memang dari kayu gitu. Nah coba misalnya ya, tempat seperti itu, palungan gitu kita bawa di sini. Walaupun mungkin kita cuci pakai sabun, kita ini, saya yakin baunya masih ada. Ya. Kemudian kita coba hadirkan lagi misalnya model kandang yang memang benar-benar kandang. Kita hadirkan di sini, kayu-kayunya benar-benar dari kandang. Lalu supaya menarik sedikit, dikasih satu mangkok kotoran binatang. Supaya baunya lebih sedap gitu ya. Ah, ada di sini, banyak yang geleng kepalanya ya. Ditaruh di sini misalnya. Kita semua cium. Saya mau tanya. Kira-kira Natal seperti ini kita menginginkannya enggak? Atau jangan-jangan, udah deh saya mau pulang aja. Masa ke gereja bau kotoran binatang? Pasti kita pulang. Karena kita enggak tahan. Tapi mari sekarang kita kembali 2000 tahun yang lalu. Ketika Kristus datang, itulah situasinya. Itulah kondisinya. Padahal dia Allah yang maha besar, saudara. Dia Allah yang mulia. Tapi dia pilih tempat yang hina untuk dia lahir. Dia itu adalah Allah yang kekal, tidak terbatas. Tapi hadir dalam kesementaraan. Dia itu adalah pencipta dunia ini. Dia adalah pemilik segalanya. Tapi hadir dalam kemiskinan, di dalam kesederhanaan. Dia itu adalah Allah yang maha tinggi. Tapi rela turun ke bawah. Lahir, bahkan dibaringkan di palungan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang memang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi itu Natal, saudara. Dan kenapa Allah mau melakukan? Karena Kristus memang datang untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Karena dia sangat mengasihi kita. Dia ingin menjadi damai sejahtera bagi kita. Supaya kita memperoleh kehidupan. Makanya dia rela menderita seperti itu. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di momen Natal seperti ini. Khususnya di dalam momen hari ini, di dalam Advent yang keempat. Saudara, apa yang kita pikirkan tentang kemuliaan? Sekarang mari kita melihat kemuliaan dari Kristus. Apa yang kita pikirkan tentang Kristus yang maha mulia. Tapi dia akhirnya rela masuk ke tempat yang hina. Apa yang saudara pikirkan? Saya tuntun saudara untuk memikirkan sebuah pertanyaan ini, saudara. Ketika berkat dikasih kepada Anda, kepada kita semua ya. Pertanyaannya berapa banyak kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Berapa banyak? Ketika engkau diberikan kekayaan, engkau diberi kepintaran, engkau diberikan kelebihan lebih daripada yang lain. Engkau diberikan mungkin talenta, banyak talenta. Yang lain mungkin dikasih 1, engkau dikasih 5. Apakah engkau sudah pakai, sudah memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan? Ketika usaha bisnismu semua lancar, Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang tidak pernah berhenti. Apakah engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan? Saudara, kapan atau dalam sikap, perkataan dan tindakan apa orang melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup kamu? Dalam sikap, perkataan, tindakan apa sehingga orang melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kamu? Saudara, ini pertanyaan penting loh. Ketika kita bicara terkait kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita melihat saudara, banyak orang justru fokusnya itu bukan kepada kemuliaan Tuhan. Tapi fokusnya itu adalah pada kemuliaan diri. Lebih berfokus kepada diri sendiri. Maka orang seringkali justru memikirkan bagaimana saya menjadi orang yang tersukses. Bagaimana saya menjadi orang yang hebat. Bagaimana justru seluruh mata setiap orang memandang, melihat kepadaku. Bukan kepada Tuhan. Maka apa yang diminta?
Tuhan aku mau kaya lebih banyak lagi. Tuhan aku mau jabatan lebih tinggi lagi. Tuhan aku mau terkenal lebih lagi. Apa yang diharapkan? Semua mata, semua pujian ditujukan kepadaku, aku dan aku. Tapi hari ini di Natal ini saudara, maukah engkau melihat justru Kristus yang maha mulia turun datang ke dunia? Justru di dalam kehinaan dia menyatakan kemuliaannya. Bukan di dalam keagungan, kebesaran. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berkat Tuhan tidak berhenti di dalam hidup kamu, pernahkah kau berpikir apa maksud Tuhan? Saudara, ini pola pikir yang sangat berbeda saudara. Kalau dunia engkau ingin terlihat wah. Kalau misalnya engkau punya jam tangan ratusan juta, itu dunia. Dunia ingin melihat kamu wah. Kalau bisa engkau punya mobil termahal di dunia. Dunia ingin melihat kamu, engkau punya jabatan. Kalau bisa engkau punya gelar lebih banyak, kalau bisa berderet berapa gitu. Itu dunia. Dunia ingin melihat kamu punya embel-embel yang banyak yang menempel pada diri kamu. Sehingga dunia berkata, dia orang hebat. Tapi anak Allah yang maha tinggi, justru dia sudah punya segalanya, justru tinggalkan itu, turun ke dunia yang hina. Surah ini bertentangan dengan semua apa yang dipikirkan oleh dunia. Dan kita dipanggil saudara-saudara, justru untuk meneladani Kristus. Dan itulah Natal. Maka hari ini saudara-saudara, harusnya kalau kita melihat perbuatan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita lebih besar. Kalau kita melihat kenapa Tuhan terus memberkati aku. Kenapa kok Tuhan memberkati pergumulanku. Saya belum punya pasangan tapi kok Tuhan berikan pasangan. Saya belum punya pekerjaan tapi Tuhan bukakan pintu bagi pekerjaanku. Saya punya bisnis agak mandek tapi Tuhan telah bukakan jalan. Kenapa kok saya punya anak-anak di rumah, di sekolah akhirnya mereka bisa punya nilai yang bagus. Mereka sehat-sehat. Kenapa kok hampir segala hal apa yang saya doakan Tuhan jawab. Itu kan kita melihat perbuatan Tuhan. Maka harusnya waktu kita melihat perbuatan Tuhan yang besar, pekerjaan Allah yang besar di dalam hidup kita, di sekitar kita, harusnya kita seperti malaikat berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekarang coba lihat saudara, perbuatan dan pekerjaan Allah yang terjadi di dalam hidup kamu. Engkau diberi kenyamanan oleh Tuhan. Engkau beri kelancaran oleh Tuhan. Engkau diberikan studi yang bagus oleh Tuhan. Engkau diberikan pendidikan yang bagus. Engkau diberi orang tua yang bisa mendukung menyekolahkan kamu. Engkau juga diberkati di dalam pekerjaan bisnismu, di dalam rumah tanggamu. Adakah kau berkata kemuliaan bagi Allah? Saudara, itu mestinya yang keluar dari mulut kita. Orang-orang yang punya kerohanian yang baik, dia pasti akan berkata kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua dari Tuhan. Kedua saudara, saya ajak kita untuk melihat damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tadi saya sudah bicara kemuliaan, sekarang saya bicara damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu adalah damai yang dimaksudkan di sini tentu adalah damai yang dibawa oleh Kristus. Nah saudara, kenapa damai ini begitu penting? Karena manusia kan sudah jatuh di dalam dosa ya. Dan dosa itu kan memisahkan kita dari Tuhan. Jadi dosa itu mengasingkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya misalnya di dalam Yesaya 59 ayat 2 itu dikatakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa kita menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga saudara, jalan kita, jalan yang tidak mengenal damai, jalan damai tidak kita kenal. Itulah kehidupan manusia saudara. Jadi telah terputus dari sumber damai. Terputus dari sumber berkat, sumber sejahtera. Tetapi Kristus hadir untuk memulihkan relasi yang terputus. Supaya bisa
terkoneksi sehingga akses yang tertutup, tembok pemisah bisa dibukakan. Makanya di dalam firman Tuhan itu dikatakan, Kristus datang untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Makanya dia lahir ke dalam dunia, supaya kita berjalan di dalam jalan yang penuh dengan damai. Makanya Kristus itu damai sejahtera kita. Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada Cornelius, dia bilang begini, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi damai sejahtera itu adalah timbul atau muncul dari Yesus Kristus. Karena Yesus itu damai sejahtera kita. Dia yang mendamaikan kita. Di dalam Efesus 2, 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kita jauh dari Tuhan. Bahkan dari sesama itu ada tembok pemisah. Tapi sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, ya, oleh Kristus yang mempersatukan. Karena dialah damai sejahtera kita. Nah, coba perhatikan. Kristus damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Mempersatukan kedua belah pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi yang tadinya terpisah itu disatukan oleh Kristus. Kita dengan Allah itu tidak terkoneksi, tapi kemudian dipersatukan, dihubungkan oleh Kristus. Sehingga Kristus menjadi perantara bagi kita. Sehingga saudara, ini Kristus benar-benar pendamai. Perdamaian. Shalom bagi setiap kita. Maka di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita damai dengan Allah. Lalu kemudian karena siapa? Karena Yesus Kristus. Maka sekarang mereka yang sudah didamaikan dengan Allah, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wah, ini cukup luar biasa ya. Makanya kalau saya melihat saudara, ini apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita di Natal sampai dia lahir, mati dan bangkit bagi kita, ini dia saudara. Perdamaian, pendamaian. Memberi kita damai sejahtera. Maka semestinya saudara, kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah punya damai. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Tapi mungkin ada yang berkata, kenapa kok di hati saya nggak ada damai? Nah, saya yakin engkau tidak punya damai karena engkau ada dosa. Ada dosa yang belum dibereskan. Karena dosa itu menghilangkan damai. Untuk mengembalikan damai, ya kita perlu minta ampun sama Tuhan. Perlu bertobat. Kalau belum percaya Kristus, terima Kristus di dalam hati kamu. Karena Kristus adalah jalan pendamaian bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, damai yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah damai yang besar. Dan sebuah anugerah. Makanya dikatakan saudara di kalimat berikutnya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa artinya manusia yang berkenan kepadanya, saudara? Itu berarti adalah damai dari Kristus, itu adalah sebuah damai yang diberikan kepada orang yang memang Allah berkenan memberikan kepada dia. Kata berkenan ini di sini penting banget saudara. Artinya keselamatan dari Kristus itu tidak semua orang boleh mendapatkannya, bisa mendapatkannya. Kecuali Allah berkenan kepada dia. Allah memilih dia. Allah memberikan itu kepada dia. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, berkenan di sini itu tidak tergantung dengan semua perbuatan kita. Tidak. Jadi itu tidak ditentukan oleh perilaku, oleh tindakan dan oleh apapun yang kita kerjakan. Tetapi itu sangat ditentukan apakah Allah berkenan kepada kita atau tidak. Jadi tergantung Allah memilih kita apa enggak saudara-saudara.
Jadi kalau kita melihat saudara, kalau sampai kita masuk di dalam kelompok orang yang dikenan oleh Allah, harusnya ya kita berbahagia, kita bersyukur. Karena kenapa Allah sampai memilih kita, sampai dia berkenan kepada kita, sampai dia menyukai kita, sampai dia memberikan kepada kita shalom ini. Berarti itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Karena kalau kita lihat saudara, siapa kita? Siapa kita ini sehingga Tuhan sampai rela berkenan kepada kita? Apa yang menjadi keistimewaan kita? Apakah karena kita pintar, hebat, lebih jago dari yang lain, punya latar belakang yang mungkin lebih bagus? Tentu bukan saudara. Tapi semata-mata karena kasih Allah, dia mau berkenan. Allah mau berkenan kepada kita. Surah kata berkenan ini menjadi penting sekali. Karena itu yang telah menjadikan kita berbeda dari orang lain. Dan itu yang memberikan kita kenapa kita bisa menjadi anak Tuhan. Kenapa bisa menjadi pengikut Kristus, pelayan Kristus di dalam dunia ini. Maka bersyukurlah kepada Tuhan saudara-saudara kalau kita dipilih oleh Allah. Sangat bersyukur. Di dalam zaman dulu saudara, orang dekat dengan Allah itu sangat takut. Sangat takut. Makanya kalau lihat para imam-imam pun saudara tidak sembarang masuk ruang maha suci. Karena ketika mereka masuk ke dalam ruang maha suci, saudara kalau mereka tidak beres bisa mati. Makanya kaki mereka itu diikat. Kalau andai kata ada apa-apa, ditarik. Jadi nggak ada yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci. Karena memang itu tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Hanya imam besar. Itu pun mereka sudah dijadwalkan. Jadi aksesnya itu dibatasi. Tapi coba bayangkan sekarang. Kristus ketika lahir, dikatakan dia damai sejahtera kita. Lalu akses itu dibuka. Sehingga sekarang kita bisa ketemu Allah. Di mana saja, kapan saja. Kita mau ketemu presiden kita hari ini sangat susah. Kita orang biasa sekarang mau ketemu dia, saudara, protokolnya sangat besar. Sangat banyak. Tapi mau ketemu dengan Allah, di sini kita bisa doa kepada dia. Di rumah kita bisa doa. Di mobil kita bisa cari dia. Kita bisa di mana-mana menemui Allah kita. Karena akses telah dibuka oleh Kristus. Maka saudara-saudara ini anugerah Tuhan yang sebenarnya patut kita syukuri ya. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita dibuka akses bisa ketemu dengan Allah. Para gembala saudara. Di dalam perikop yang tadi kita baca itu Lukas pasal 28 sampai 20. Surah itu sebenarnya para gembala ini salah satu gambaran dari orang yang dikenan oleh Allah. Mereka ini kan orang-orang yang sebenarnya diasingkan, dijauhkan. Tidak disukai oleh masyarakat di zaman itu. Karena pekerjaan mereka, sehingga mereka itu dijauhkan di bait Allah. Jadi domba-domba mereka bisa sampai ke bait Allah, tapi mereka sendiri gak bisa ke bait Allah. Karena mereka suka pegang binatang kan. Binatang mati kayak, darah kayak, macam-macam gitu. Jadi mereka dianggap orang najis. Jadi apalagi mereka sebagai orang-orang yang dianggap orang jahat ya, sebagai pencuri gitu. Jadi mereka punya image itu udah nggak baik gitu. Tapi saudara coba ya, justru kepada mereka yang dibuang, yang dijauhkan, justru Allah berkenan. Maka saya melihat saudara-saudara sebenarnya kita diterima oleh Tuhan, tidak tergantung kita punya prestasi. Kita diterima oleh Tuhan, Allah berkenan kepada kita, tidak tergantung latar belakang kita saudara-saudara. Maka sebenarnya yang paling penting bukan masalah posisi kita di dunia ini apa. Bukan masalah apa yang menempel kepada kita, embel-embel yang kita punya, bukan. Yang paling penting Allah berkenan kepada kita. Maka sebenarnya saudara tidak peduli kita ini disebut orang pinggiran. Tidak peduli mungkin ada orang menganggap kita, memandang kita sebelah mata. Tidak peduli mungkin kita dibuang. Tidak peduli mungkin kita tidak dikasihi, tidak dihargai, tidak dianggap. Banyak anak-anak mungkin banyak kecewa di dalam keluarga karena mereka seolah-olah tidak diperhatikan, tidak dikasihi, tidak diterima. Tetapi saudara-saudara, mari kalau kita memahami soal yang terpenting bahwa Allah berkenan kepada kita, saudara, ini menolong kita menghadapi dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa.
Dunia bisa tidak peduli kepada kita, tapi yang paling penting itu adalah Allah berkenan kepada kita. Allah berkenan. Maka kalau Allah berkenan kepada hidup kamu, harusnya kita semua punya satu kekuatan. Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan. Saya dihargai oleh Tuhan. Saya diselamatkan oleh Kristus. Bahkan saya ditebus. Saya diberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, saya berkata, itulah hidup yang paling bahagia. Maka hari ini saudara-saudara, kalau kau mungkin merasa engkau direndahkan ya, engkau tidak dianggap oleh teman-temanmu, oleh kelompokmu, atau oleh siapapun. Tapi mari lihat sekali lagi, yang paling penting Allah berkenan kepadamu. Manusia yang berkenan kepadanya. Maka saudara-saudara, sebagai penutup, mulai hari ini, mari kita bukan lagi menuntut apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mari menuntut diri kita memuliakan Allah. Karena Allah sendiri telah memberikan yang terbesar kepada kita. Anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Maka kalau bicara pemberian Allah, dia telah memberi yang terbesar loh. Anaknya sampai lahir, bahkan sampai mati. Menanggung hukuman dosa kita. Yang perlu kita lakukan sekarang, yaitu adalah bagaimana menuntut diri kita memuliakan Tuhan. Maka sebenarnya kita tidak perlu berkata, kenapa Allah tidak mengerti saya. Banyak kan orang berkata, kenapa Allah kok nggak mengerti hidup saya ya? Kenapa Allah kok nggak memahami saya? Kenapa Allah kok nggak peduli dengan saya? Harusnya dibalik saudara. Dibaliknya itu adalah sekarang mulai berpikir, kapan saya mengerti Allah? Kapan saya justru memahami rencana Allah? Kapan saya justru lebih mau melakukan kehendak Allah? Bukan menuntut untuk bagi diri kita sendiri, saudara-saudara, lebih banyak. Tapi bagaimana menuntut diri, mempermuliakan Tuhan lebih besar. Itu yang kita perlu perjuangkan di momen Natal ini, saudara. Maka jangan di Natal ini jangan bicara tentang diri kita sendiri. Tapi mari kita bicara bagaimana respons kita kepada Allah yang telah memberikan berkat terbesar. Karena anaknya sendiri telah dia utus ke dunia. Kalau kita mau bicara berkat Tuhan terbesar, itu adalah anaknya yang tunggal. Dan dia telah memberikan yang terbesar yang kita perlukan. Sekarang yang perlu kita tanyakan justru adalah diri kita. Kenapa selama ini kita nggak mengerti Allah? Kenapa selama ini kita nggak memahami rencananya? Kenapa selama ini kita nggak mempersembahkan hidup kita lebih memuliakan Dia? Kenapa kita orang yang terus menuntut kepada Allah? Padahal Allah telah memberikan lebih banyak dari yang kita minta. Maka di Natal ini saudara, buka hati, sediakan diri, saya mau berubah. Saya mau transformasi hidup saya lebih baik di Natal yang 2025 ini. Maka kiranya momen ini saudara, boleh membuka wawasan kita, memberi kita satu perspektif yang baru. Sehingga saudara tidak sama lagi dengan bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Di Natal ini ada satu perubahan. Saya mau punya pikiran seperti pikiran Kristus. Saya mau punya hati seperti apa hati Allah. Saya mau menuntut diri sebagai orang yang telah mengenal Allah, lebih memuliakan Allah. Bukan berfokus kepada si aku, dan si aku. Tapi bagaimana Allah dimuliakan melalui aku yang telah ditebus oleh darah Kristus. Telah mengalami pendamaian dari Allah. Itu yang Allah inginkan. Kira-kira saudara siap? Siap saudara? Menuntut diri lebih banyak, memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena